A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan seperti apakah untuk kelanjutannya? Ini dia kisahnya. Setiap malam jelang tidur, tiba-tiba wajah para wanita yang telah tewas kukorbankan untuk Nyai melintas di otakku. Bayangan mereka tergambar jelas, seperti tengah tersenyum di awal, lalu menangis dan berteriak memaki serta mengutukku. Elma, gadis asal Ungaran yang tewas karena tertabrak mobil. Sebelumnya kami sempat jalan layaknya sepasang kekasih di alun-alun dan Mall Simpang 5. Apa yang dia mau, kuturuti. Bahkan saat itu juga, kedua orang tuanya meminta motor terbaru. Dengan mudah, Nyai memberikan apa yang mereka mau. Elma sangat bahagia sebelum dilamar. Namun, seminggu jelang lamaran, Elma tewas tertabrak mobil box. Motornya ringsek, nyawanya tak tertolong. Tak hanya Elma, ada Sari, Randini, Widya, Alina, Desi, dan Safitri. Mereka semua kini menghantui pikiranku. Wajah mereka satu persatu menyergap seisi otakku, lalu memanggil-manggil namaku terus-menerus. Kamil, Kamil, tolong aku. Kamil, kenapa kamu membiarkan aku diambil oleh Nyai? Tidak. Kadang terlintas kejadian saat Nyai tewas seusai pertarungannya dengan siluman ular itu. Orang-orang menyebutku pembunuh, padahal bukan aku yang membunuhnya. Di ruang persidangan, aku tetap tak pernah mengakui. Selalu kuucap bahwasanya aku bukanlah pembunuh Nyai Tarsih, melainkan Nyai dibunuh oleh lelembut. Namun, tak ada satu orang pun yang percaya, sehingga mereka menyebutku mengalami gangguan jiwa, skizofrenia. Orang bilang aku mengalami halusinasi dan waham, padahal aku masih bisa membedakan mana suara yang benar dan mana yang salah. Petugas membawaku ke psikiater berulang kali untuk memeriksakan guncangan pada diriku. Tetap saja, saat ditanya orang lain, lantang kukatakan pada mereka, Nyai dibunuh oleh lelembut. Para napi lain menjauhiku setelah mereka mengira aku mengidap gangguan jiwa. Kerap kali mereka melihatku berteriak aneh saat aku ketakutan oleh bayangan para gadis yang dulunya hendak jadi calon istriku. Di sini, di tempat ini, rasa bersalah itu datang, menyergap tanpa ampun dan terus menghantui. Salah seorang petugas pun bahkan mendatangkan seorang guru agama khusus untukku. Beberapa kali beliau meruqyahku. Dengan bantuan beliau, aku dikenalkan dengan perkara agama. Beliau mengajarkanku sholat, mengaji, dan berdoa seperti cara mereka. Perlahan-lahan, hatiku mulai tenang. Ditambah lagi dengan perhatian Zulaiha yang hampir 2 bulan sekali dia mengirimiku surat, buku-buku agama. Selain itu, dia juga memberiku pakaian sholat, sarung, kitab Al-Quran, serta sajadah. Surat dari Zulaiha adalah salah satu penguatku untuk tetap bertahan hingga sejauh ini. Selain Zulaiha, juga Ustadz Arifin yang selalu mensupportku
supaya sembuh dari gangguan ini. Pengobatan dan tindakan medis juga membuatku sedikit lebih stabil dalam menjalani setiap aktivitas di sini yang mulanya terasa berat. Ustadz Arifin mengajarkanku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beristighfar dan memohon ampun, bertaubat, kembali ke jalan yang benar adalah cara terbaik yang harus kutempuh agar Sang Maha Pencipta mengampuniku yang berlumuran dosa ini. Pengobatan dan tindakan medis juga membuatku sedikit lebih stabil dalam menjalani setiap aktivitas di sini yang mulanya terasa berat. Ustadz Arifin mengajarkanku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beristighfar dan memohon ampun, bertaubat, kembali ke jalan yang benar adalah cara terbaik yang harus kutempuh agar Sang Maha Pencipta mengampuniku yang berlumuran dosa ini. Selama ini, aku telah banyak berbuat keji, menginginkan kesenangan, kemewahan untuk diriku sendiri, bersekutu dengan makhluk halus, meminta bantuannya dengan jalan mengorbankan nyawa orang lain. Kata Ustadz, Tuhan Maha Luas ampunannya. Semoga Tuhan menerima tobat tulusku di sini. Benar kata Zulaiha, tempat ini akan jadi kawah candrimuka yang menghanguskan semua jejak kelamku. Aku harus menjadi lebih baik dan fokus menjadi orang baik di sini. Aku tak peduli lagi dengan apa yang terjadi esok selepas aku bebas. Tak banyak berharap lagi aku soal masa depan. Semua telah kuserahkan padanya. Keadaan ayah, kabarnya kian hari kian menyedihkan. Pak Yatmo tiap seminggu sekali mengabarkan itu. Selama ini, beliau dan Mbok Iyahlah yang memanage kebutuhan Bapak. Ayah dikirim ke panti jompo dan dirawat dengan baik di sana. Ku minta Pak Yatmo menjual satu persatu aset ayah untuk biaya pengobatan tersebut. Sementara aku di sini tak berharap lagi dengan harta kekayaan melimpah yang didapat dari cara yang salah itu. Kata Pak Ustadz, hati yang tenang berasal dari rasa syukur dan penerimaan. Selama di tempat ini, aku banyak belajar akan hal itu. Belajar menerima segenap hati keputusan ketok palu hakim, menerima segalanya yang Tuhan berikan, dan bersyukur karena Tuhan masih memberiku kehidupan sampai saat ini dan menunjukkan aku kepada jalan yang baik dan jalan yang menenteramkan meskipun bernama penjara. Namun, lama-kelamaan di sini aku mulai kerasan dan beradaptasi. Disinilah tempatku menjadi manusia dan dimanusiakan. Surat dari Zulaiha, pesan dari Pak Ustadz, dan perlakuan yang mulai membaik dari kawan sesama napi di sini membuatku nyaman. Aku akan bertahan sampai nanti dibebaskan. 8 tahun lagi memang bukanlah waktu yang sebentar. Namun, semua akan terasa biasa jika dijalani dengan penerimaan. Zulaiha, aku akan menjadi lebih baik seperti yang kau inginkan, agar Tuhan meridhoi hidupku. Zulaiha, aku tak berharap banyak kamu akan kembali menerimaku. Aku tak berharap banyak kamu akan kembali menerimaku. Aku sadar diri betul siapa diri ini tak layak bersanding dengan wanita sebaik dirimu. Namun, Zulaiha, izinkan aku menyimpan namamu di hati. Nama wanita istimewa yang tak bisa kulupa. Suatu saat nanti, ketika aku kembali menghirup udara bebas, semoga kita bisa dipertemukan kembali. Dan aku berharap, jika kamu telah bahagia bersama orang lain, aku hanya ingin mendapatkan pendamping setulus dirimu. Terima kasih Zulaiha, telah membuka pintu hati yang sempat terkunci rapat ini. Terima kasih Zulaiha, kamulah gadis biasa yang sanggup merobohkan dinding-dinding keangkuhan antara persekutuan manusia dengan makhluk lain
yang tak seharusnya dimintai bantuan. Berbahagialah kamu, dimanapun kamu berada, Zulaiha. Aku pun demikian, akan berusaha bahagia di sini. Semoga kelak kamu temukan jodoh terbaik, bukan sepertiku yang mulanya tampak sempurna dari luarannya saja. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, sudut pandang autor, gadis muda berumur 27 tahun itu baru saja merapikan mukena dan sajadahnya. Dia baru saja selesai menunaikan sholat maghrib, membaca surat Yasin dan surat Al-Mulk. 2 tahun berlalu setelah calon suaminya mengalami tragedi pahit itu. Sampai kini dia masih belum membuka hati untuk pria manapun. Teramat berat baginya membuka hatinya kembali setelah sebelumnya mengalami kegamangan di antara 2 pilihan. Satu calon, dia manusia seutuhnya, tapi bersekutu dengan bangsa lelembut. Dan satunya lagi, dia yang jelas-jelas bangsa lelembut. Perlahan, waktu merangkak. Zulaiha sedikit demi sedikit berani menceritakan semua pada Pak Le dan buleknya. Lambat laun, Pak Le dan buleknya pun memahami keanehan yang dialami keponakannya. Beberapa bulan setelah kejadian menimpa Kamil, dan setelah mereka kembali ke Lamongan, Pak Le mencari praktisi ruqyah untuk Zulaiha. Sang ustadz dan timnya, yang diantaranya ada beberapa ustazah, menyarankan untuk Zulaiha beberapa kali diruqyah guna memutus jenazah dan pertalian mewarisi itu. Zulaiha jelas telah dititis atau diwarisi penglihatan gaib dari kakek buyutnya. Kodam yang menempel dalam diri Zulaiha sudah selayaknya dilepas agar gadis itu bisa hidup tenang. Pada maghrib, seluruh anggota keluarga berkumpul membahas perihal lamaran Lutfia yang tak lama lagi diadakan. Kini, Lutfia telah genap berusia 25 tahun. Dia pun telah mengabdi sebagai seorang guru madrasah ibtidaiyah di yayasan yang tak jauh dari rumah Zulaiha. Bule, lambat laun mulai berubah sikap. Dari dulunya yang culas dan materialistis, menjadi wanita yang sederhana dan tak banyak menuntut. Karena putrinya kini bukanlah lagi remaja labil yang merepotkan. Muhammad Arfai adalah laki-laki yang hendak melamar sepupu Zulaiha. Ada bahagia di hati gadis itu melihat sepupunya hendak dilamar. Namun, di sisi lain, dia pun tak bisa menampik bahwa dia menginginkan calon pendamping. Selama ini, Zulaiha memang tergolong gadis yang tertutup dari para lelaki. Dia kurang bisa bergaul. Baginya dulu, Kamil adalah cinta pertama dan terakhirnya. Namun, harapan tinggallah harapan. Meski masih terjalin komunikasi yang baik di antara keduanya, tak mungkin Zulaiha berharap pada pria yang dikurung 10 tahun lamanya itu. Saat ditanya Pak Le dan Bule tentang sudah adakah calon, gadis itu selalu menggeleng dan tersenyum. Kadangkala dia menjawab singkat, "Belum ada." Di tempat lain, sementara Pak Darto tengah terkulai lemah di ranjang panti jompo. Tubuhnya keriput bergelambir layaknya lansia, padahal usianya baru lebih dari setengah abad. Dia kerap kali berteriak-teriak histeris tak jelas. Kadang tertawa, kadang pula menangis sesungguhkan sendiri. Seluruh harta yang dia miliki seolah tanpa guna jika dilihat keadaannya seperti saat ini. Saat makan pun, dia hanya mengandalkan disuapi oleh suster di panti. Tubuhnya mengalami gatal-gatal dan kulitnya lambat laun mengelupas, menguar aroma tak sedap tiap kali ia menggaruk. Kamil berpesan pada Pak Yatmo agar memberikan imbalan sebesar-besarnya bagi perawat medis
yang sanggup merawat ayahnya dengan sepenuh hati. Kamil tak dapat langsung hadir. Dia hanya bisa memanage dan meremot apa yang harus dilakukan melalui Pak Yatmo. Kondisi Pak Darto kian hari kian parah saja. Tubuhnya semakin kerontang seakan kulit dan tulang. Fisik yang dulu tegap dan gagah, semuanya telah lenyap tanpa bekas. Berganti kakek renta yang hidup sebagai kembang bayang. Zulaiha hari ini ingin pergi ke sebuah toko busana muslimah untuk menghadiahi adik sepupunya sebuah gamis set indah. Sepulangnya dia bungkus hadiah itu di kamarnya. Air matanya perlahan mengalir. Dia berusia lebih tua dari sepupunya, dan kini hari pernikahan sepupunya harus dilaksanakan lebih dahulu darinya. Rasa nelangsa dari hati terdalam sana tak bisa didustai lagi. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Dia juga pernah merasakan bagaimana dimabuk asmara, walau hanya sekejap. Dia pun pernah merasakan betapa nyamannya diperhatikan. Kini, semua tak ada lagi. Tiba-tiba dia mengingat Wisang, lelembut yang dulunya pernah sempat singgah dan memperhatikan, bahkan memperdulikannya. Selama 2 tahun lamanya, semenjak dia telah lepas dari penglihatan itu, Zulaiha tak pernah bisa lagi melihat apapun, makhluk tak kasat mata. Wisang pun tak terdengar bagaimana kabarnya. Astagfirullah, aku gak boleh lagi mengingat makhluk itu. Kami tak seharusnya bersama. Dia makhluk dari alam lain, dan aku manusia. Dia mungkin telah tenang di alamnya, sehingga tak muncul lagi di alam manusia, ucapnya dalam hati. Berusaha sekuat tenaga mengusir rasa yang hadir. Sekuat mungkin Zulaiha berupaya menolak. Terdengar ketukan pintu. Gegas, gadis itu membuka pintu kamarnya. Ada apa Pak Le? Balas Zulaiha sembari membenarkan hijabnya. Ayo keluar sebentar, Nduk. Dengan raut muka penasaran, Zulaiha pun melangkah keluar menuju ruang tamu. Pak Le sama Bule mau ngomong sama sampean. Mereka pun duduk di ruang tamu bersama. Gini Nduk, Pak Le punya teman. Rumahnya di Gresik. Dia punya anak jejaka. Umurnya 30 tahun. Apa sampean ndak keberatan kalau misalnya dia dibawa ke sini buat kenalan sama sampean? Gadis itu meneguk ludah perlahan. Ternyata Pale mengerti isi hatinya. Dia berharap semoga pria kali ini yang akan dikenalkan padanya adalah pria yang baik. Kok diam wae, Nduk? Gimana? Apa sampean setuju? Saya manut mawon Pak Le. Semoga dia lelaki yang baik. Sampean ndak usah khawatir. Nduk, boleh paham. Sampean masih kelingan kejadian Kamil itu. Toh kali ini teman Pak Lemu itu, dia juga Ustadz Londo, guru di madrasah. Iya boleh. Besok dia bakalan kesini. Sampean dandan yang cantik yo. Moga-moga itu jodoh sampean. Nanti nek jodoh bakal barengan sama Lutfia sekalian. Walah bule, gak usah buru-buru. Toh nikah kok kayak balapan. Ya bukan balapan Dok. Umur sampean udah lebih dari 1/4 abad. Jadi sudah saatnya nikah. Jangan terlalu tua. Aku belum tua kok Pak Le. Singkat cerita, keesokan harinya Zulaiha telah bersiap dandan seperti yang diperintahkan bule
dan Pak Leknya. Mereka menanti kehadiran keluarga Pak Santoso yang rumahnya berada di Gresik. Lutfia hari ini mengajar, jadi dia tak ikut berpartisipasi menyambut kehadiran bakal calon untuk sepupunya. Ya Allah, kok hamba jadi deg-degan begini ya? Ucap Zulaiha dalam hati, sembari melihat pantulan wajahnya di cermin. Saat yang mendebarkan tiba, keluarga Pak Santoso tiba dengan mobil hitam. Pak Santoso dan istrinya yang mengenakan batik hitam corak emas harimpitan turun terlebih dulu. Hati Zulaiha kebat-kebit tak karuan hari ini. Kipas angin yang ada di dekatnya tak mampu menyegarkan peluh yang membasahi wajah karena grogi. Assalamualaikum. Kompak sekeluarga itu mengucap salam. Waalaikumsalam. Bule dan Pak Le yang sudah di ambang pintu pun mempersilahkan tamu yang hadir untuk duduk. Waalaikumsalam. Zulaiha ikut tergugup menjawab salam. Dia meneguk ludah perlahan melihat wajah laki-laki yang hadir. Laki-laki yang mengenakan batik dan setelan celana hitam itu, wajahnya mirip sekali dengan Wisanggeni. Wisang, ucapnya spontan, lantas menutup mulutnya, seolah tak percaya. Kenalin Do, itu Nak Zikri, putra sematawayang Pak Santoso. Kamu ingat kan? Pas masih kecil dulu, kalian suka manjat pohon keras berdua di kebun pinggir rumah Mbah Rubiah. Pohon keras? Zikri. Dia menggaruk kepala tertutup hijabnya yang tak gatal. Sejenak mengingat-ingat. Dulu, dia punya teman bermain bernama Zikri yang berusia 3 tahun lebih tua darinya. Ibunya Zikri berasal dari Gresik, sedangkan ayahnya dulu punya rumah di situ. Namun, rumah kayunya telah dibongkar habis hingga tinggal tanah kosong dekat kebun bambu sebelah rumah Mbah Rubiah, dekat tempat tinggal Wisang. Zikri dan keluarganya pindah ke Gresik setelah lulus SD. Sementara saat itu, Zulaiha baru kelas 3 SD. Dulunya mereka sangat akrab. Zulaiha memandang Zikri seakan tak bisa berkedip. Mengapa wajahnya mirip sekali dengan Wisang? Agaknya setelah mengingat-ingat kenangan mereka semasa kecil dan menengok wajahnya yang good looking bagai aktor laga. Tak mungkin dalam hati Zulaiha menolak Zikri. Lebih-lebih, Zikri adalah manusia seutuhnya yang paham akan ilmu agama. Ternyata Wisang dengan kekuatannya, dia mampu mengubah wajahnya menjadi mirip laki-laki manapun, termasuk Zikri, anak laki-laki yang dulunya sering bermain di lahan dekat rumah Zulaiha. Zulaiha sejak kecil sudah sangat akrab dengan Zikri, dan Wisang pun sangat mengagumi Zulaiha sejak dia masih kecil. Jadi, Wisang mengubah wujudnya semirip mungkin dengan Zikri. Dia pun bebas mengubah wujud manusia seperti apapun yang dia mau. Catatan: sebaik apapun makhluk halus, tak seharusnya manusia menjadikan mereka sandaran, apalagi sekutu, untuk bisa memiliki kekuatan melangkahi aturan Tuhan. Menjadikan jin sebagai alat pemuas hawa nafsu yang tiada tara adalah tindakan keji yang dilaknat Tuhan. Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Namun, dengan alasan itu, tak juga membenarkan manusia bisa bersikap pongah dengan sesamanya atau dengan makhluk lain. Jin juga sama-sama makhluk ciptaan Gusti Allah. Mereka hadir, mereka ada di sekitar kita. Namun mereka berbeda dimensi. Mereka pun sama seperti manusia, ada yang baik dan ada yang buruk.
ada soleh, ada juga yang fasik. Hakikatnya mereka sama-sama tinggal di bumi, tapi kehadiran mereka tak dapat sembarangan bisa diketahui dan dirasakan. Manusia dan jin hidup saling berdampingan, harus saling menghormati, tak diperbolehkan saling mengusik. Menjadikan mereka sebagai sandaran, sekutu, dan bala bantuan dalam mencapai tujuan tinggi adalah perkara batil. Tuhan amat melaknat dosa syirik. Wallahu alam. Dan itulah akhir dari kisah ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.